Teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Nah, video kali ini saya akan bahas sesuatu yang sering banget kita lakukan, tapi jarang sadar prosesnya, yaitu tahapan pembelian konsumen. Nah, yang kita akan bahas yaitu kita akan pakai contoh nyata dan kekinian. Nah, jadi stay tune sampai akhirnya teman-teman. Oke, biasanya proses pembelian itu dimulai ketika kita sadar. Wah, kayaknya aku butuh sesuatu deh. Contoh sekarang nih, ketika banyak anak muda yang butuh handphone baru. Bukan karena HP lama mereka rusak, tapi karena kamera kurang bagus untuk Instagram atau mungkin buat main game masih lemot. Nah, itu yang merupakan tahapan pertama dari tahapan pembelian konsumen. Nah, tiba-tiba kita butuh sesuatu itu merupakan tahapan pertama yaitu menyadari kebutuhan kita. Nah, lalu teman-teman pada tahapan kedua yaitu tahapan pencarian informasi. Nah, setelah kita sadar nih kita butuh HP. Nah, biasanya kita itu cari teman-teman bisa lewat TikTok, bisa lewat brosur, atau tanya teman-teman lain. Nah, kalau sekarang biasanya kita sih melakukan kayak misal kita butuh HP nih, kita pasti akan cari di TikTok, mungkin melihat dari akun orang yang mereview suatu HP atau bisa dari YouTube, kita nonton YouTube seseorang. Nah, itu termasuk contoh dari tahapan kedua yaitu mencari informasi. Nah, fungsinya apa? Di sini konsumen jadi super cerdas karena informasi untuk sekarang ini sangat mudah diakses. Itu teman-teman. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu ada evaluasi alternatif. Nah, ini fase yang galau karena kalau menurut saya pribadi, fase ini merupakan fase ketika kita kayak udah ngelihat banyak pilihan nih, tapi kita belum bisa memutuskan. Nah, itu merupakan evaluasi alternatif teman-teman. Seperti contoh, kita mau membeli iPhone 15 atau kita beli Android. Misalnya itu teman-teman, Poco kan cocok nih buat main game, terutama buat teman-teman cowok ya. Nah, kalau iPhone 14 kan cocok buat foto-foto untuk teman-teman cewek dan untuk teman-teman cowok juga bisa. Nah, itu merupakan tahapan evaluasi alternatif. Nah, teman-teman. Nah, terus gimana sih cara kita memilihnya? Nah, biasanya kalau kita mau memilih barang pada tahapan ini, kita melihat nih, apakah di sana ada diskon besar, atau cashback, atau gratis ongkir. Nah, jadi kita para konsumen bakal milih mana yang paling worth it, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, dan mana yang paling sesuai dengan gengsi. Nah, untuk tahapan keempat nih teman-teman, tahapan keputusan pembelian. Nah, setelah kita kalau panjang nih, kita milih, wah mana ya, apa iPhone 14, apa Poco. Nah, kita akhirnya sampai pada kita beli atau nggak beli. Nah, menariknya, keputusan ini kadang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kita tiba-tiba dapat promo, misalnya kita mau beli pada tanggal 12 bulan 12. Nah, itu kan pasti ada promo 12-12 dari Shopee. Lalu yang kedua, rekomendasi influencer. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, apakah influencer itu mempengaruhi kita sebagai pembeli atau tidak? Tapi kalau menurut saya pribadi, influencer sangat mempengaruhi dikarenakan yang kita tonton sehari-hari adalah influencer. Nah, lalu yang terakhir adalah tahapan perilaku setelah pembelian. Nah, setelah beli ini kita puas atau nggak puas. Kalau kita puas, kita jadi loyal dan kita akan melakukan repeat order. Lalu yang kedua kecewa. Nah, kalau kecewa atau tidak puas, kita akan kapok dan kita akan melakukan komplain ke perusahaan yang telah menjual tersebut. Seperti contoh, kalau kita beli iPhone 14 nih. Nah, setelah kita beli iPhone 14 dengan harga yang sangat mahal, ternyata iPhone 14 nih baterainya gampang ngedrop, nggak seperti Poco yang tahan banting. Nah, gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, proses pembelian konsumen itu bukan sekedar cuma kita lihat, lalu kita suka, lalu kita beli. Nah, enggak teman-teman. Tapi ada 5 tahapan. Yang pertama, kita sadar kebutuhan.
Yang kedua, kita mencari informasi. Yang ketiga, kita membandingkan pilihan. Yang keempat, kita memutuskan untuk beli. Dan yang terakhir adalah kita evaluasi setelah beli. Nah, di fenomena sekarang ini, konsumen makin kritis, dipengaruhi oleh media sosial, influencer review, dan promo digital. Jadi, buat kita sebagai konsumen, penting sih buat jangan cuma ikutin tren, dan tapi kita pastikan beli karena memang butuh dan sesuai kebutuhan kita. Nah, sampai di sini aja ya teman-teman. Kalau misal teman-teman ada yang ngalamin di proses ini, jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman semua. Teman-teman kalian. Oke, see you guys. Terima kasih. Dadah.